Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسدنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang hening ini, moga-moga Allah Ta'ala mengheningkan hati kita, jiwa kita, sehingga kita menjadi bisa merasakan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Masnawi karya Maulana Jalaluddin Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Wasururu, adapun kegembiraan itu fil kulliyati ialah di dalam keutuhan diri kita. Wal ghammu, adapun duka cita fil kibdi ialah berada di dalam jantung kita. Wal aqlu, adapun akal mithlu sum'atin ialah seperti satu lilin dakhila mukhir ra'si yang berada di dalam otak kepala. Wa hadzal irtibatu bila kaifin wa syuklin, adapun adanya keterhubungan ini bila kaifin ialah tanpa bagaimana, wa syuklin dan tanpa bentuk. Wal uqulu, adapun akal, demi akal, dha'ifatun ialah sangat lemah, hairatun bingung, fi ma'rifatil kaifiyati di dalam mengenal adanya kaifiyah ini, cara keterhubungan ini. Waruhul kulliyatu, adapun ruh universal, ittasalat ialah terhubung itu ruh birruhil juz'iyah dengan ruh partikular. Wa khadat minha durratan, wa khadat dan mengambil itu ruh juz'iyah minha dari itu ruh kulliyah, durratan kepada adanya permata, wa dha'tuha yang meletakkan itu ruh juz'iyah kepada itu ruh kulliyah, kepada itu durrah, fi jaybiha di kantongnya itu ruh juz'iyah. Mithlu Maryam, sebagaimana Siti Maryam, hamalat ruhaha, hamalat mengandung itu Maryam, ruhaha terhadap ruhnya itu
ruh kulliyah. Min dzalikal ladzi, dari sesuatu ittasalah yang terhubung itu ladzi bijaibiha, dengan kantongnya itu Siti Maryam, masihan mengandung kepada seorang almasih, yaitu orang pengembara, fatinan yang menggoda. Lakin akan tetapi laisa dzalikal masih, laisa tidak ada dzalikal masih, siapa pengembara itu, alladzi, ialah orang yasir yang berjalan, alal ma, di atas air, wal yabisa, dan di atas daratan. Bal dzalikal masih, bahkan adapun adanya pengembara itu, alladzi, ialah orang ya'lu yang melampaui itu, alladzi ala kulil masahah, atas setiap area. Ini ya keterhubungan antara dimensi keilahian dengan makhluk-makhluk yang fana ini, dengan berbagai macam jasad, dengan berbagai macam dimensi yang bendawi. Misalnya ya, hubungan antara pandangan dengan mata. Hubungan antara pandangan dengan mata. Yang jelas, mata itu bukan pandangan. Bukan pandangan. Pandangan ya, yang sesungguhnya bukan merupakan benda itu memiliki keterhubungan dengan mata yang benda. Misalnya pertanyaannya begini, kenapa ketika seorang perupa, seorang pelukis menciptakan anggota tubuh manusia dengan lukisannya yang berupa mata, kok tidak bisa melihat? Padahal sudah dibikin seperfect mungkin, sesama mungkin. Kenapa kok tidak melihat? Di mana sesungguhnya letak keterhubungan antara pandangan dengan mata itu loh. Letaknya di mana? Misalnya dianalisa ya, secara kedokteran. Karena ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nah sebenarnya Allah Ta'ala itu tidak bergantung kepada adanya ini dan itu untuk menciptakan mata itu bisa melihat. Nggak bergantung. Jadi kalau Allah berkehendak, komponen-komponen yang dipandang, diyakini merupakan berbagai hal yang menjadikan manusia bisa melihat, komponen itu ditiadakan dan Allah menghendaki melihat, tetap melihat. Bukankah para wali itu seringkali melihat tanpa mata kepala? Di mana letak keterhubungannya itu? Irtibatnya itu di mana? Nah, ini sebenarnya ya yang ingin disampaikan, dari dunia terbatas itu ada jalan menuju yang tak terbatas. Dari dunia yang partikular, yang kecil, yang remeh-temeh, ada jalan menuju kemahaan. Maka karena itu, cara seperti ini kita pegang, maka kita akan bisa menarik kesimpulan. Ternyata semua makhluk yang ada ini adalah pintu menuju kepada Allah Ta'ala. Dan pintu itu yang sangat urgen ada pada diri kita sebenarnya. Ada pada diri kita. Misalnya, apa keterhubungan antara kita makan dan minum dengan makin panjangnya rambut misalnya. Panjangnya kuku. Apa keterhubungan? Di mana letaknya kan itu? Nah ternyata apa? Ternyata kemahaan Allah Ta'ala itu menjalar pada segala sesuatu, termasuk pada diri kita. Bahkan diri kita itu adalah adallu dalilin ala Allah. Bukti yang paling kuat yang menunjuk kepada Allah diri kita itu. Karena itu kemudian ada garansi, orang kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Maksudnya kenal dirinya gimana? Kenal diri yang merupakan pintu, dan pintu itu terhubung dengan Allah, dengan alamat hadiratnya itu terhubung. Itu yang disebut dengan kenal diri, maka kenal Tuhan. Jadi ya, adanya keterhubungan itu. Nah di sini katakan wasururu fil kulliyati. Kegembiraan itu ada pada keutuhan diri.
Jadi ketika orang itu mengalami kegembiraan itu serasa meliputi seluruh diri. Kegembiraan. Coba misalnya ya, manusia dioperasi di bedah itu. Di bagian mana kegembiraan itu ada sebenarnya? Kok seneng ya? Kok di mana letaknya adanya kegembiraan itu di mana? Sesuatu yang sesungguhnya tak memerlukan ruang itu oleh Allah Ta'ala dipertalikan dengan ruang. Kegembiraan itu tak memerlukan ruang. Badan diri kita ini, jasad kita ruang kan sebenarnya. Di mana letak pertaliannya? Sama dengan misalnya cinta, kerinduan, keimanan. Itu di bagian yang mana di dalam badan manusia. Jadi dari ruang ini berupa jasad terhubung pada tanpa ruang. Kalau orang hanya terpenjara oleh ruang, oleh jasad, maka orang akan menjalani hidupnya dengan sumpah. Karena itu, ciptakan jendela dan pintu yang menuju tanpa ruang. Kalau Maulana Rumi menyatakan di dalam puisinya yang lain, mari kita berpisah di dalam ruang dan sampai jumpa di tanpa ruang. Artinya terpisah di dalam kefanaan kesementaraan ini dan berjumpa di ketak terhinggaan, dan itu tak lain adalah alam keilahian. Maka karena itu ya harus ada ventilasi ya, harus ada pintu demi pintu, jendela demi jendela yang tertuju kepada kemahaan itu. Dengan demikian, kalau di dalam ruang ini ada masalah, ya, kita langsung membebaskan diri ke tanpa ruang. Misalnya dengan cara, ya Allah, apapun yang kau kehendaki, pastilah itu baik menurutmu. Kalau tetap dalam ruang misalnya, enggak, ini mestinya begini, ini kenapa? Ruwet. Bebaskan diri dari kekisruhan ruang, dari kepedihan ruang. Masuklah ke dalam tanpa ruang, ketak terhinggaan itu. Kita berarti masuk dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara duka itu kalau kegembiraan itu dalam keutuhan diri kita secara jasmani rohani, kegembiraan. Nah, kalau duka itu fil kabid, cuma di liver itu, di jantung itu, di situ. Jadi karena itu kepedihan itu adalah kesempitan, kepedihan itu adalah kesumpekan, mengambil bagian yang sempit pada diri kita, kepedihan. Maka janganlah yakin kita bahwa kepedihan itu bisa meliputi seluruh diri kita. Tidak. Tinggal dicarikan jalannya, caranya bagaimana bebas dari kepedihan. Kita akan menjadi terhibur. Orang semakin memiliki banyak pintu, memiliki banyak jendela dan ventilasi untuk masuk kepada tak terhingga, orang ini semakin tidak bisa disergap oleh kepedihan. Nah, dari sini ya kita paham bahwa dalam puisinya Maulana Rumi yang lain itu sampai menentang malah. Duka cita, kalau kau punya nyali datang ke sini. Artinya apa? Beliau itu memiliki pintu yang banyak, memiliki jendela yang banyak, sehingga seringkali bolak-balik ke tak terhinggaan ilahi itu. Di saat itulah orang tidak akan pernah bisa digocoh oleh adanya kepedihan, duka cita. Nggak bisa selamat dari duka cita. Jadi duka cita itu terlampau kecil, terlampau sepele untuk bisa memborgol orang seperti Maulana Rumi. Duka citanya kecil. Misalnya, mana ada binatang kecil seperti semut mau menangkap orang? Nggak bisa. Terlalu besar untuk ditangkap oleh semua gitu. Karena itu tantang. Lah kalau kau berani, sini. Terlalu besar. Jadi orang yang hidupnya terhubung secara sadar, secara kerohanian dengan ketak terhinggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
terlampau besar untuk dikalahkan oleh secuil kepedihan dalam hidupnya. Jadi kalau orang hidupnya itu sering kali sumpek, stres dan lain semacamnya, kita tahu sebenarnya seberapa orang itu. Kita tahu seberapa orang itu. Satu-satunya kesedihan yang dimiliki oleh orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala adalah apa? Kesedihan satu-satunya itu kalau berjarak dari Allah. Kalau tertarik kepada yang lain itu baru kepedihan. Yang lain nggak ada, sebagai kepedihan itu nggak ada. Karena itu jangan kita letakkan titik kesadaran hidup kita pada dimensi tubuh kita, pada dimensi jasmani kita. Jangan habis kita dikeprok oleh kepedihan terus menerus. Jangan mau. Akal, ya, akal itu seperti sebuah lilin yang ada di dalam otak kepala. Akal ini kan menerangi, toh. Kan kita kemudian tahu, oh mestinya gini, mestinya gini, mestinya gini. Tapi kalau otak kita itu dibedah, nggak kita temukan itu terangnya akal itu, nggak kita temukan. Aneh ya. Sesuatu yang tidak membutuhkan ruang oleh Allah dipertalikan dengan ruang. Sesuatu yang sesungguhnya universal dipertalikan oleh Allah Ta'ala dengan remeh-temehnya yang partikular. Jadi tidak betul-betul otak itu sebenarnya yang menjadikan kita terang benderang menyaksikan segala sesuatu, merenungi, memikirkan segala sesuatu. Tidak. Kalau begitu, sebenarnya bertahta dalam diri kita kemahaan Allah Ta'ala. Iya, memang iya. Coba ya, di mana letaknya kesetiaan pada diri kita? Lah kok kita jadi setia? Setia sholat, setia zikiran, setia untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, berbuat baik kepada sama. Kok kita setia? Di mana letaknya kesetiaan? Itu murni merupakan cahaya rohani dari Allah Ta'ala yang dipertautkan dengan jasad kita. Dipertautkan. Ini kalau kita rasakan, berarti apa? Hidup ini kalau begitu serba Allah, serba terpaut dengan kemahaannya. Kalau begitu, ini itu yang dirasakan oleh para wali. Serba Allahnya itu yang dirasakan. Hingga dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang senantiasa merasakan kemahaannya itu hadir di mana-mana, termasuk hadir pada diri mereka. Tapi ya, adanya irtibat ini, adanya keterpautan ini, bila kaifin dengan tanpa cara apapun yang bisa dipikirkan manusia. Gimana ya? Tak adanya keterhubungan itu gimana? Para wali bahkan sering mengalami ya. Mengalami telinga itu bisa melihat. Telinga itu bisa melihat. Dengar bunyi sesuatu, sudah tahu itu. Yang didengarkan itu seperti apa? Atau juga kebalikannya. Mata itu bisa mendengar. Mata itu bisa mendengar. Jadi irtibatnya itu, keterkaitannya itu seperti apa? Ya tanpa seperti bila kaifin. Wala syukrin, ya tidak berbentuk seperti apa. Ini artinya apa? Berarti apa? Berarti kemahaannya itu melingkupi diri kita, melingkupi alam semesta kemahaannya itu. Kalau kemahaannya itu melingkupi diri kita dan alam semesta, bagaimana mungkin kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu asing dan samar? Bagaimana mungkin kita merasakan bahwa Allah itu jauh? Kalau kemahaannya itu meliputi segala-galanya. Ya, mungkin ya. Makanya disukapkan. Wal uqulu dha'ifatun, akal itu sangat lemah, hairatun, bisanya cuma bingung. Ini gimana? Oh gimana terus. Padahal Allah Ta'ala itu bertindak di luar segala gimana kok. Ini gimana ya? Ini gimana? Ini segala gimana?
Jadi nggak masuk akal memang, nggak masuk akal. Kenapa bunyinya tokek kok seperti itu? Ya nggak bagaimana gimana. Ya itu, ya maunya itu begitu ya begitu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak bahwa tokek itu berbunyi gajah seperti bunyi bajak bisa. Nah, ini tidak hanya menyangkut tentang perkara kita bagaimana mesti tahu tidak, tapi menyangkut bagaimana kita merasakan kemahaan itu ada pada segala sesuatu, ada pada segala sesuatu. Misalnya kita bertanya, kenapa ketika Allah Ta'ala bertajalli kepada tokek, tokek menjadi seperti itu? Ya tidak kenapa. Nah, artinya itu kehendaknya dan kehendaknya itu tidak wajib masuk dalam ruang lingkup pemahaman kita, ruang lingkup kalkulasi akal kita. Tidak wajib, ya terserah Gusti Allah. Mau seperti apa kehendaknya itu. Ya. Nah, segala sesuatu yang sudah berjalan seperti itu seringkali luput dari penghayatan diri manusia, luput dari hayati. Karena tak dihayati, tak muncul getaran-getaran keilahian. Mestinya segala sesuatu ini semuanya menggetarkan mestinya loh ya. Cuma karena manusia itu lebih dikalahkan oleh kehendak-kehendak jasadnya sendiri, oleh kehendak-kehendak nafsunya sendiri, maka tak kunjung merasakan adanya getar-getar keilahian itu. Sebenarnya segala sesuatu ini menakjubkan. Gimana kok bisa? Menakjubkan semua. Karena tidak direspon dengan semestinya, segala yang menakjubkan itu tampil biasa saja. Sehingga dirasa tidak menggetarkan. Jadi akal itu ya hairatun fi ma'rifatil kaifiyah. Akal itu bingung untuk memahami tentang adanya kaifiyah ini, cara-cara bagaimana Allah Ta'ala menerapkan itu. Bingung akal itu. Oh akal, katanya Maulana Rumi, engkau tak lain adalah anak susuan yang terlampau lemah untuk betul-betul bisa memahami jagat semesta ini. Bagaimana mungkin manusia bisa sombong dengan akalnya? Wong akal itu hanya memiliki jangkauan-jangkauan yang terbatas kok. Baru nanti ketika orang merasakan getar-getar keilahian, akalnya itu juga adalah akal rabbani, akal keilahian. Maka dapat dipastikan orang makin merasakan Allah, akalnya itu juga makin cerdas. Karena akalnya cerdas, maka tidak tertipu oleh apapun yang sementara, oleh berbagai macam rayuan duniawi, pangkat dan gak tertipu. Kenapa? Cerdas. Kalau orang tertipu, ya bukan cerdas, masa orang cerdas tertipu. Mana ada orang-orangnya Allah Ta'ala tertipu? Gak tertipu, kenapa? Cerdas. Penglihatannya itu tajam, lahir batin. Sementara ketertipuan itu berada pada ruang yang paling permukaan, ketertipuan itu. Terus waruhul kulliyah ittasalat birruhil juz'iyah. Ruh universal. Ruh menyeluruh yang dimiliki oleh Nabi itu terhubung dengan ruh yang partikular. Terhubung. Keterhubungannya bagaimana? Ya tanpa bagaimana. Keterhubungannya itu. Jadi, ada ruh universal. Rumi seringkali juga menyebut Allah itu adalah ruh dari segala ruh. Karena Allah itu adalah ruh dari segala ruh, maka tidak mungkin ada sesuatu yang tak memiliki hubungan dengan Allah. Nggak mungkin. Pasti memiliki hubungan. Karena segala sesuatu itu memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa terlepas dari hadirnya, maka tak mungkin apa yang disebut sebagai Tuhan yang lain itu nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Jadi kalau kita misalnya
mau membebaskan diri dari jangkauan Allah. Mau pergi ke mana? Gak ada. Wong segala yang ada itu berada pada jangkauannya. Nah, karena segala sesuatu itu berada pada jangkauannya, kenapa kok kita tidak merasakan kemahaannya saja? Nah, itu. Toh dimanapun kita berada, kita senantiasa berada di dalam Allah. Tidak akan pernah pergi kemana-mana. Musafir, gitu ya. Kau akan pergi kemana? Kemanapun kau pergi, kau berada di hati kami. Mau kemana? Coba? Nah, karena di mana-mana kita berada dalam Allah, kenapa kok tidak terus merasakan Allah Ta'ala saja? Kenapa tidak terfokus kepada hadiratnya? Toh kita tidak bisa merdeka, tidak bisa membebaskan diri dari kemahannya itu. Kenapa kok tidak dinikmati saja kebersamaan atau ketenggelaman di dalam samudra ilahi itu? Nah, ruh partikular itu, juz'iyah itu, ya, roh juz'iyah itu seperti kesadaran-kesadaran pada diri kita itu ya, itu mengambil adanya permata dari ruh yang universal. Ruh yang universal adalah kecerdasan di atas segala kecerdasan. Maka kita belajar dari ruh universal itu untuk membedakan macam-macam. Karena itu pada tingkatan tertentu setiap manusia punya kecerdasannya masing-masing. Contoh ya, pakaian kalau ada pilihan pasti pilih yang bagus. Itu kan berarti kan cerdas. Cerdas. Kecerdasan itu terus itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dan yang tertinggi dari kecerdasan itu adalah kecerdasan keilahian. Apa yang disebut sebagai akal robbani. Orang yang lebih setia kepada sholat itu lebih cerdas dibandingkan dengan orang yang memburu berbagai macam hasrat dan nafsunya dalam kehidupan ini. Lebih cerdas dan setia kepada sholat. Ini kita diajari untuk tidak tertipu ini sebenarnya ya. Wada'atha fi jaybiha. Jadi, akal parsial itu, akal yang partikular itu mengambil permata, mengambil kecerdasan dari akal universal, taruh kemudian di sakunya. Nah, tentu saja yang dimaksud saku di sini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Dan dengan permata itu, dengan kecerdasan itu, kemudian roh yang partikular, yang parsial itu kemudian menjadi berfungsi dalam kehidupan manusia, berfungsi, kepakai. Jadi ternyata apa? Ternyata pada diri kita manusia itu ada tetes-tetes dari sifat-sifat keilahian. Dan kita tidak akan pernah bisa kulaan kepada yang lain. Karena apa yang disebut sebagai yang lain itu sejatinya tidak pernah ada sebenarnya. Tidak pernah ada. Jadi ada sifat-sifat keilahian yang beroperasi pada diri kita, menciprat pada diri kita. Dan karena itu kita rasakan bagaimana Allah beroperasi di dalam keseharian dan tindakan diri kita. Seperti apa? Seperti Siti Maryam. Seperti Maryam. Siti Maryam itu hamil. Apa yang dikandung Siti Maryam itu? Ruh dari kemahaan Allah, dari universalitas keilahian itu dikandung. Karena itu penciptaan Nabi Isa itu kun fayakun. Jadi tidak seperti lazimnya perempuan yang hamil sebulan 2 bulan sampai nanti waktu tibanya melahirkan di kandungan yang ke-9 bulan. Tidak. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Jadi yang
partikular ini mengandung kehadiran yang universal. Maka disebutkan bahwa di dalam konteks penciptaan Nabi Isa itu kata-kata itu menjadi manusia, sabda menjadi manusia. Jadi apa? Kun fayakunnya Allah Ta'ala itu mewujud dalam apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu seorang laki-laki yang lahir dari perempuan tanpa adanya proses biologis. Nah, kata Ibn Arabi begini, kenapa kok Nabi Isa itu kok laki-laki, padahal lahir dari perempuan dan tanpa proses biologis? Kan mestinya lahirnya kan perempuan, sebab tidak ada bagian kelaki-lakiannya. Bukan pertemuan antara ovum dan sperma, bukan. Kan nggak ada spermanya. Kan cuman perempuan. Kata Ibn Arabi, karena ketika malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Siti Maryam itu wujudnya seorang laki-laki. Wujudnya seorang laki-laki. Tapi karena malaikat Jibril yang menampakkan diri di hadapan Siti Maryam wujudnya laki-laki dan tidak ada nafsu, lahirlah kemudian Nabi Isa yang tidak punya hasrat apapun kepada perempuan. Tidak punya nafsu. Karena tidak merupakan hasil dari proses biologis itu. Kenapa Nabi Isa itu memiliki mukjizat yang sangat spektakuler, menghidupkan orang mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tidak ada obatnya di zaman itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena proses kelahirannya itu juga langsung melalui kemahaan Allah Ta'ala. Jadi ketika menghidupkan orang mati, sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan orang mati itu. Ketika menyembuhkan berbagai macam penyakit, Allah lah yang menyembuhkan berbagai macam penyakit itu. Nabi Isa semata-mata sarana yang dipakai oleh hadiratnya. Nah, di dalam kitab Tarjumanul Aswaq itu disebutkan bahwa makam kerohanian para wali yang menghablur, yang datang dari model kerohanian Nabi Isa ini makom totalitas, ya, makom totalitas, di mana di situ tidak ada kegembiraan, diibaratkan sebagai sesuatu yang putih jernih tanpa campuran. Kenapa? Kok disebut tanpa kegembiraan? Karena kegembiraan itu sesungguhnya lebih tertuju kepada dimensi yang partikular dan itu kemudian terhubung dengan yang universal. Sementara Nabi Isa itu sendiri gitu ya, yang tak memiliki hasrat apapun, putih, murni, jernih sepenuh-penuhnya, itu tidak memiliki alasan untuk bisa bergembira. Ini kepolosan begitu. Kita kan bergembira misalnya ya, ingin sesuatu, kita mendapatkan, kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu, lantas juga mendapatkan, kita mentransendensikan sesuatu yang kita inginkan, kita dapatkan, kita bergembira. Nabi Isa tidak memiliki hasrat apa-apa, karena tidak lahir secara proses biologis seperti itu. Tapi ya, karena Nabi Isa itu merupakan pengejawantahan dari jamalia Allah, walaupun beliau tidak memiliki hasrat kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana Nabi Isa berjumpa orang yang diberikan adalah dimensi keindahan Allah Ta'ala, tersenyum, dan senyum beliau menjadikan siapapun yang dijumpainya terkesima, bergetar dengan penuh kenikmatan. Yang dilahirkan oleh Siti Maryam itu siapa? Masihan Fatinan, seorang pengembara yang menggoda.
Menggoda ini tidak dalam pemahaman yang negatif ya, yang penuh inspirasi, yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan maksud kegembiraan tadi itu penuh dengan dimensi jamaliyah ya, bukan kegembiraan karena ingin sesuatu dan mendapatkan, bukan itu. Yang disebut dengan pengembara siapa? Bukan karena sudah menaklukkan ruang demi ruang, area demi area, bukan. Yang dimaksud dengan pengembara itu adalah dirinya itu melampaui seluruh area yang ada, melampaui seluruh ruang yang ada. Secara lahiriah pengembara itu kan pergi kemana. Tapi secara batiniah orang yang hatinya lebih luas ketimbang ruang semesta itu dialah pengembara. Maka karena itu wajar kalau di antara karomah para wali itu bisa dijumpai di mana wajar. Karena seorang kekasih Allah Ta'ala itu sebenarnya lebih luas dibandingkan dengan bumi ini, semesta ini lebih luas. Yang banyak ya, banyak para wali itu memiliki pengalaman sampai di Gunung Qaf. Padahal di mana Gunung Qaf itu? Tidak akan pernah ditemukan di bumi ini. Disebutkan bahwa itu gunung di luar segala ruang dan itu merupakan induk dari segala gunung yang ada. Tidak ada di dunia ini, tidak. Tapi bolak-balik banyak di antara para wali itu mengalami kunjungan ke Gunung Qaf itu. Ketemu dengan wali ini, wali itu, dan sebagainya, ketemu dengan para nabi, mengalami seperti itu. Itu di luar ruang. Artinya apa? Sudah melampaui segala ruang yang ada ini. Wajar juga, misalnya, banyak di antara para wali itu di dunia ini sudah menyaksikan surga. Padahal surga itu di mana di dunia ini? Gak ada. Untuk kebanyakan orang itu Nabi bersabda, surga itu adalah apa? Mala udhunun ro'at. Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at. Sesuatu yang tidak pernah disaksikan mata, karena memang tidak ada di dunia ini. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatarun ala qalbi basyarin, juga tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Tapi banyak misalnya para wali itu menyaksikan surga dari dunia ini. Contoh ya, Habib Abdurrahman Segaf ya, ini yang awalnya dulunya Segaf itu maksudnya ya. Segaf itu dikata sakof. Sakof itu artinya apa? Artinya tukang atap gitu. Kalau sedang bermunajat itu seringkali atapnya itu di atas itu hilang, terbuka. Selesai, datang lagi. Itu kalau tiduran ya. Tiduran itu berbaring ke sebelah kanan, ini ya, sebelah kanan. Itu menyaksikan surga. Kalau berbaringnya itu ke sisi sebelah kiri begini, itu menyaksikan neraka. Di mana ya kan sebenarnya? Bukankah tidak bisa dideteksi di belahan bumi yang mana? Tapi kenapa bisa disaksikan? Itu berarti apa? Melampaui luasnya ruang yang ada. Maka karena itu hidup kita jangan hanya berpikir tentang apa yang ada di ruang ini itu. Enggak. Kita punya keterhubungan dengan tanpa ruang itu sebenarnya. Kita berasal usul dari sana. Langit dan bumi terlampau remeh temeh untuk melahirkan kita. Kita datang dari hadiratnya. Fatinan, di Indonesia itu masihan fatinan, pengembara yang betul-betul menggugah. Kata-kata fatinan ini, penggoda ini, di dalam puisi-puisinya Maulana Rumi itu bermakna positif ya, bukan penggoda-penggoda yang murahan, itu bukan. Bermakna positif, itu kekuatan untuk menggugah. Nah, maka di sini dipertegas, yang dimaksud pengembara itu bukan orang yang melintasi perairan dan daratan, bukan orang yang pergi kemana-mana, bukan itu. Tapi dzalikal masih alladzi ya'lu ala kullil masaha, itu si pengembara itu adalah orang yang melampaui seluruh area yang ada.
wa min thamma inda mahamalatir roh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga manfaat dan berkah dari kita. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.